Teori kriminologi. Topik ke-16 dari 75 topik. Arti dan status penjahat. Setelah mengetahui beberapa konsep mengenai kejahatan, maka timbul persoalan siapakah yang dimaksudkan dengan penjahat, kriminal itu. Pengetahuan kita mengenai penjahat atau si petindak pidana ini, kebanyakan adalah hanya mengenai mereka yang ada dalam penjara-penjara, yaitu si terpidana. Dan memang secara yuridis, maka yang dapat kita namakan petindak pidana atau penjahat adalah mereka yang telah melanggar aturan-aturan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Eliot, 1952, dan Sutherland, 1960, berpendapat bahwa penjahat adalah dia yang telah melanggar undang-undang, dia yang telah melakukan kejahatan. Merujuk pada pendapat Sutherland dan Eliot di atas, maka batasan penjahat dari aspek hukum atau segi juridis, hanya mengantarkan kita pada status formal seseorang yang dapat dinyatakan sebagai penjahat. Kita semua tahu bahwa terdapat beberapa definisi yang berlainan mengenai istilah penjahat dan kejahatan secara yuridis maupun secara kriminologi. Apakah Anda bisa menjelaskan satu saja definisi penjahat dan kejahatan dengan disertai dengan contoh yang Anda ketahui? Mereka, dengan demikian, adalah orang-orang yang melanggar undang-undang atau hukum pidana, tertangkap tangan, dituntut, dibuktikan kesalahannya di muka pengadilan, serta kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum, sebagian berada di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Sutherland, 1961, mengakui pentingnya putusan pengadilan, tetapi menurut pendapatnya untuk tujuan-tujuan ilmu pengetahuan kita tidak usah begitu terikat pada putusan-putusan pengadilan. Cukup bila mana kita mengetahui bahwa suatu perbuatan adalah kejahatan dan bahwa ada seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut. Si petindak inilah yang merupakan penjahat, mungkin ia tertangkap mungkin tidak, mungkin ia diketahui mungkin pula tidak. Suatu masalah yang sukar dijawab pula adalah berapa lama seseorang itu dapat dinamakan penjahat. Sebenarnya, pertanyaan seperti itu adalah mudah dijawab, yaitu selama orang yang bersangkutan menjalani hukuman atau pidananya. Mengapa demikian? Secara singkat kita dapat menjawab karena penjahat adalah terhukum. Jadi setelah ia bebas dari hukumannya, secara juridis, ia bukan penjahat lagi. Dalam mencari jawaban tentang sosok penjahat, seringkali orang tidaklah puas jika tidak membuat semacam profil penjahat. Mungkin dengan mengetahui profil atau karakteristik penjahat, masyarakat akan memperoleh jawaban yang lebih rinci dan konkret siapa orang-orang yang disebut sebagai penjahat. Batasan dan ciri-ciri penjahat. Beberapa ahli kriminologi membatasi istilah penjahat ini pada mereka yang memenuhi ciri-ciri tertentu, yaitu seorang pelanggar hukum yang mempunyai keahlian-keahlian, sikap-sikap dan hubungan-hubungan sosial yang menunjukkan kematangan dalam kebudayaan penjahat. Lalu secara mudah bagaimanakah kita menemui penjahat-penjahat tersebut? Atau dengan kata lain di manakah kita dapat menemui orang-orang yang dinamakan penjahat? Jawaban yang tepat, dengan demikian, adalah di penjara atau di lembaga pemasyarakatan. Eliot, 1952, menyatakan bahwa pengetahuan kita mengenai penjahat, dalam hal ini yaitu terpidana, adalah pengetahuan mengenai tipe penjahat yang kurang ahli, less skillful type, yaitu mereka yang tidak cukup pandai untuk melepaskan diri dari kejaran polisi. Akan tetapi meskipun demikian para terpidana itu sebenarnya cukup mencerminkan lapisan-lapisan atau tipe dalam masyarakat. Sebagian terpidana adalah mereka yang benar-benar jahat, disebut juga vicious, orang-orang yang berwatak keras yang menembak dan membunuh apabila mereka merasa perlu. Sebagian besar dari para terpidana tersebut adalah orang-orang yang lemah yang tidak sanggup menyesuaikan diri dalam mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dalam masyarakat yang bersifat bersaing. Sebagian kecil lainnya dari terpidana tersebut adalah bukan orang-orang lemah maupun orang-orang yang bermusuhan dengan masyarakat, dan mereka kadang-kadang sama terkejut dan mendongkolnya seperti teman-teman dan kenalan-kenalan mereka, bahwa mereka adalah para pelanggar undang-undang. Orang-orang ini adalah mereka yang dalam keadaan krisis gagal mengikuti aturan-aturan negara, yang sebenarnya mereka hormati juga. Dikatakan pula oleh Eliot, seperti ucapan Socrates bahwa semua orang adalah pembohong, maka dapat pula dikatakan bahwa semua orang adalah penjahat. Apa sebab? Oleh karena menurut Eliot, hampir semua orang yang telah mencapai usia dewasa, pada suatu waktu mungkin telah melakukan suatu pelanggaran di mana ia sebenarnya dapat menerima pidana, seperti membeli karcis bioskop catutan, mencuri buah-buahan dari kebun orang lain, memberi hadiah pada seorang pegawai negeri. Misalnya, polisi lalu lintas, sampai kepada hal yang berat seperti perkosaan yang tidak dilaporkan karena akan menimbulkan malu bagi si korban, anak mencuri dari orang tua,
wanita-wanita yang memeras seorang pria, penggelapan, korupsi, dan lain-lain. Banyak percobaan telah dilakukan untuk menentukan ciri-ciri atau sebab musabab seseorang melanggar aturan-aturan hukum. Ada yang mengatakan bahwa intelijensi si petindaklah yang menyebabkannya. Jadi si penjahat telah melanggar hukum, karena intelijensi mereka yang kurang untuk mengikuti atau mematuhi ketentuan-ketentuan dalam masyarakat. Pandangan lain lagi, menghubungkannya dengan pendidikan, yaitu penjahat datang dari golongan-golongan masyarakat yang berpendidikan kurang atau buta huruf. Akan tetapi baik berdasarkan penelitian-penelitian maupun berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas yakni, setiap orang adalah dapat dikatakan sebagai petindak pidana, maka ciri-ciri mengenai si pelanggar hukum ini tidak dapat diterima. Ciri-ciri tersebut mungkin hanya berlaku untuk sebagian kecil penjahat, yaitu si penjahat yang tertangkap atau si terpidana. Penjahat dalam konteks yang luas tidak hanya mereka yang telah melanggar undang-undang, akan tetapi juga mereka yang bersikap antisosial. Dikemukakan kemudian oleh Eliot, bahwa tidak cukup hanya menentukan penjahat adalah mereka yang dipidana, bahwa mereka telah melanggar undang-undang. Perlu ditambahkan suatu ciri-ciri yang khas yaitu bahwa penjahat ini adalah mereka yang tidak mau mengakui nilai-nilai dalam masyarakat. Banyak orang walaupun berada di luar penjara tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu, misalnya egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Falsafah mereka adalah, apakah keuntungannya untuk saya? Orang seperti ini pada dasarnya memang antisosial. Menurut Eliot, 1952, orang-orang ini, yaitu penjahat yang tidak terhukum, dan para residivis yang tidak tertangkap adalah penjahat yang sebenarnya, sebab orang-orang ini telah mengatur hidupnya tanpa mengindahkan nilai-nilai sosial. Dihubungkan dengan keberhasilan usaha pemasyarakatan, maka pemasyarakatan harus bertujuan merubah nilai-nilai yang sesat itu. Perlu diperhatikan pula mengenai penjahat-penjahat terpidana ini, yaitu bahwa mereka umumnya melanggar satu atau dua aturan hukum saja, sedang pada umumnya mereka adalah orang-orang yang taat pada hukum. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu bahwa penjahat-penjahat terpidana adalah hanya merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan penjahat. Hanya sebagian kecil yang tertangkap, sebagian kecil lagi dari ini dituntut, sebagian kecil lagi dari ini dipidana. Statistik penjara hanya menunjukkan kelompok kecil dari penjahat. Klasifikasi penjahat. Dalam mencoba menyusun klasifikasi pelaku kejahatan maka ada beberapa aspek yang dapat kita gunakan, yakni, 1. Menurut status sosial pelaku kejahatan. Ditinjau dari aspek status sosial pelaku kejahatan, maka kita akan memperoleh penjahat menurut kelas sosial. Klasifikasi penjahat antara lain sebagai berikut. A. White collar kriminal atau elit kriminal, yaitu pelaku kejahatan yang tergolong mempunyai status sosial tinggi atau terhormat dalam suatu masyarakat. Pada umumnya, mereka melakukan kejahatannya dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya. Mereka ini antara lain adalah para pejabat, para pengusaha, para cendekiawan ataupun para ahli dalam berbagai bidang pekerjaan. Para pelaku kejahatan yang mempunyai status sosial yang tinggi tersebut juga dinamakan the upper class criminal atau penjahat tingkat atas. Praktek mereka berupa penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyalahgunaan kedudukan dan profesi, penyalahgunaan keahlian dan sebagainya. B. The lower class criminal, yakni para pelaku kejahatan yang tidak mempunyai status sosial tinggi di masyarakat. Pada umumnya, jenis kejahatan yang dilakukan oleh mereka adalah yang terkait dengan motif ekonomi, kejahatan jalanan, street crimes, seperti perampasan, penodongan, penganiayaan, dan sebagainya, ataupun jenis-jenis kejahatan yang tidak direncanakan atau bersifat spontan. 2. Menurut tingkat kerapihan organisasi. Ditinjau dari sudut terorganisir atau tidaknya pelaku kejahatan itu melakukan peranannya, maka akan diperoleh klasifikasi sebagai berikut. A. The organized criminals, yaitu para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan terorganisasi. Mereka melakukan peranan kejahatannya dengan menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, perencanaan, koordinasi, pengarahan dan pengawasan yang dikendalikan oleh kelompok mereka. B. Non-organized criminals, yakni para pelaku kejahatan yang dalam aktivitasnya bersifat individual dan tidak terorganisasi. 3. Menurut kepentingan pencarian nafkah. Ditinjau dari sudut apakah kejahatan yang dilakukan itu sudah menjadi mata pencaharian pelaku kejahatan atau tidak, dapat diperoleh klasifikasi sebagai berikut. A. Professional criminals, yaitu para pelaku kejahatan yang telah menjadikan kejahatan sebagai profesinya, sebagai mata pencaharian pokoknya. B. Non-professional criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan secara insidental saja. Dengan kata lain, mereka melakukan kejahatan tidak sebagai mata pencaharian tetapi hanya didorong oleh situasi dan kondisi tertentu pada suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. 4. Menurut aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan.
Ditinjau dari aspek kejiwaan pelaku kejahatan, maka akan diperoleh klasifikasi sebagai berikut. A. The episodic criminals, yakni pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya sebagai akibat dorongan perasaan atau emosi yang mendadak tak terkendali. Misalnya, seorang ayah yang membunuh seorang laki-laki sewaktu ia melihat anak putrinya sedang diperkosa oleh laki-laki tersebut. B. The mentally abnormal criminals, yakni pelaku kejahatan yang jiwanya abnormal, misalnya orang yang psikopatis. C. The non-malicious criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan karena menurut keyakinan mereka perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan. Misalnya seorang pengikut aliran kepercayaan sesat yang melakukan hubungan seks bebas sesama umat karena mereka percaya bahwa mereka harus saling mengasihi tanpa terikat dengan perkawinan. 5. Menurut aspek kebiasaan dilakukannya kejahatan. Ditinjau dari segi kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, maka dapat diperoleh klasifikasi sebagai berikut. A. Habitual criminals, yakni orang yang melakukan kejahatan, baik dalam arti juridis maupun dalam arti kriminologis, secara terus-menerus sebagai kebiasaan. Misalnya seorang pelacur, pemabok, penjudi, dan sebagainya. B. Non-habitual criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan bukan karena kebiasaannya tetapi ditentukan oleh kondisi dan situasi tertentu. 6. Menurut aspek tertentu dari sifat perbuatannya. Ditinjau dari beberapa aspek yang terkait dengan sifat perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku, maka diperoleh klasifikasi sebagai berikut. A. The casual offenders, yakni orang-orang yang melanggar ketertiban masyarakat. Misalnya orang yang melanggar jam malam, mengadakan pesta tanpa izin dan sebagainya. Sebenarnya perbuatan-perbuatan semacam ini ditinjau dari sudut juridis bukanlah termasuk sebagai kejahatan. B. The occasional criminals, yakni para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan ringan. Misalnya, mengendarai kendaraan bermotor dan menabrak orang yang mengakibatkan luka ringan. C. Smuggler, orang yang memasukkan atau mengeluarkan sesuatu, barang dan sebagainya, dari atau keluar negeri tanpa izin dari pemerintah atau yang berwajib, ilegal importir dan ilegal eksportir. 7. Menurut umur dari pelaku kejahatan. Ditinjau dari segi umur dari pelaku kejahatan, maka diperoleh klasifikasi sebagai berikut. A. Adult offenders atau kriminal, yakni para pelaku kejahatan yang berdasarkan ketentuan hukum dari suatu masyarakat termasuk golongan orang-orang yang telah dewasa. B. Juvenile delinquent atau juvenile offenders, yakni para pelaku yang melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan antisosial lainnya yang berdasarkan ketentuan hukum dari suatu masyarakat termasuk golongan anak-anak atau remaja. Ukuran orang dewasa atau masih tergolong anak-anak atau remaja dalam aturan hukum di berbagai negara tidaklah sama. Di Indonesia, ukuran usia atau umur pelaku kejahatan diatur pada pasal 45 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang berumur di bawah 16 tahun. Demikianlah materi ke-16 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.